Yusa Evans, misionaris yang masuk Islam setelah menantang seorang khatib. Yusa Evans merupakan seorang misionaris muda yang lahir di South California, Amerika Serikat. Dia dibesarkan oleh kakek India, Amerika, dan nenek Irlandia yang sangat konservatif dan selalu mengajarkannya berdoa sebelum makan, sebelum tidur, tidak boleh menyalakan musik keras-keras, dan tidak membawa perempuan ke rumah. Itu yang saya pelajari di sekolah minggu, ujar Yusa. Masa kecilnya dihabiskan bersama nenek dan kakeknya yang menginjak usia 14 tahun. Di saat usia 14 tahun, neneknya mengajak Yusa ke sebuah pelayanan Sabtu yang benar-benar berbeda dengan apa yang dialaminya di sekolah minggu. Di sana, mereka bermain bola, voli, basket. Di pelayanan Sabtu, Yusa juga menemukan banyak makanan, kue, dan permen. Di akhir pertemuan, pastor yang memimpin acara itu mulai memberikan pengajaran tentang agama. Ia sangat menyukainya karena tempat itu seperti seorang sekolah normal. Ketika berusia 15 tahun, nenek Yusa meminta pastor muda yang biasa melayaninya di gereja untuk mengantarkan cucu kesayangannya itu ke sekolah. Yusa belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM, sehingga belum boleh mengendarai mobil sendirian. Pastor yang usianya 3 tahun lebih tua dari Yusa itu menjadi teman baiknya. Bersama pastor muda itu, Yusa diajak ke sebuah perkumpulan remaja yang bernama Kehidupan Remaja. Perkumpulan ini tidak seperti perkumpulan biasanya. Kelompok itu seperti yang kau lihat di televisi. Ada orang bernyanyi, bermain gitar. Khotbah yang dilakukan dalam kelompok itu tidak seperti khotbah yang ada dalam gereja. Dalam menyampaikan khotbahnya, pastor pun berteriak-teriak dan menyampaikannya dengan lantang langsung ke orang-orang. Hal ini sangat menarik bagi Yusa. Mereka mengajarkan Kristen dengan cara yang berbeda dari yang dipelajari saat masih kecil. Menginjak usia 16 tahun, ia sudah tahu apa yang diinginkannya. Yusa ingin menjadi seorang misionaris. Sebagai seorang yang perfeksionis, ia ingin mengalami Kristen secara utuh. Ketika ia ingin sesuatu, maka apa yang ia lakukan harus terselesaikan. Pada suatu hari, temannya yang bernama Benjamin datang ke rumahnya. Dia tidak pernah menyangka kehadiran temannya itu bakal menggoyahkan imannya. Sebuah pertanyaan tak terduga yang dilontarkan temannya lah yang membuatnya bersyahadat dan menjadi seorang mualaf. "Apakah kau pernah membaca seluruh isi Alkitab?" tanya Benjamin. "Apa maksudmu? Saya seorang misionaris Kristen, dan bagaimana mungkin kau bertanya seperti itu padaku?" cetus Yusa. "Apakah kau pernah membaca Alkitab seperti membaca sebuah novel? Mengetahui tokoh-tokoh yang ada di dalamnya? Mengetahui juga plot yang tempatnya serta tahu seluruh detail isinya?" Yusa mengaku tak pernah membaca Alkitab dengan cara itu. Lalu Benjamin menantangnya untuk membaca kembali Alkitab dari awal hingga akhir. Dia memintanya untuk membaca Alkitab selama beberapa bulan dan tidak menyentuh buku lain kecuali Alkitab. Maka mulailah Yusa membaca Alkitab dari Kejadian satu-satu. Dia sangat tertarik dengan kisah para nabi. Dalam Alkitab disahkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak ada satupun umatnya yang mengikuti seruannya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menghukum umat Nabi Nuh dengan mendatangkan banjir besar, dan hanya Nabi Nuh alaihissalam serta orang-orang yang naik ke kapal saja yang selamat. Setelah banjir, seperti dikisahkan Alkitab, Nabi Nuh alaihissalam meminum anggur dan keluar dalam keadaan mabuk. Yusa mengaku sangat heran mengapa Nabi Nuh alaihissalam, seorang utusan Tuhan, bisa bersikap seperti itu. Tidak mungkin seorang nabi bersikap seperti itu. Maka saya tahu mengapa umat Nabi Nuh tidak mendengarkan apa yang ia sampaikan karena ia mabuk, kata Yusa kecewa. Yusa kembali melanjutkan bacaannya. Semakin dalam membacanya, kian banyak yang menemukan kesenjangan dalam Alkitab. Beberapa kisah nabi yang dibacanya justru tak mencerminkan nabi itu sebagai utusan Tuhan. Mereka malah seperti pelaku kriminal yang justru dicari-cari polisi. Dia sangat penasaran. Yusa kemudian bertanya kepada pendeta di gereja tempat melakukan misa. Ia mempertanyakan banyak hal. Namun Yusa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Para pendeta yang ditemuinya berkata, "Janganlah ilmu pengetahuan yang sedikit mempengaruhi keyakinanmu terhadap Yesus." Yusa diminta agar tidak terlalu mempelajari segala hal. Ia diminta hanya cukup percaya saja pada apa yang diajarkan. Sejumlah pendeta memintanya agar tidak membaca Perjanjian Lama. Alasannya Alkitab tersebut sudah tidak lagi terpakai. Mereka memintanya untuk membaca Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru, Yusa menemukan sebuah ayat yang menyebutkan bahwa Yesus berkata, "Tuhan itu satu." Hal tersebut terus diulang pada ayat dan surat berikutnya dengan cara yang berbeda.
Sama seperti ajaran Musa dalam 10 perintah Allah Subhanahu wa taala, hal pertama yang diperintahkan adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lain. Yusa lalu mencari tahu mengenai Yesus. Dia menemukan ayat menyebutkan bahwa Yesus memerintahkan hal yang sama, menyembah satu Tuhan. Rasa penasarannya semakin menggebu. Dia mulai mempertanyakan tentang penyaliban Yesus. Dalam ajaran yang diterimanya, Yesus dipaku pada bagian tangannya. Dalam hatinya muncul kegamangan. Yusa berpendapat hal tersebut sangatlah konyol. Seseorang yang telapak tangannya disalib tidak akan bertahan lama di atas tiang. Dia pun menyampaikan pendapatnya kepada para pendeta. Alih-alih pendapat jawaban, ia justru dilarang untuk melakukan khutbah Kristen di gerejanya. Saat kondisi imannya sedang goyah, Benyamin kembali menemukan Yusa. Aku telah membaca Alkitab berulang kali. Alkitab itu pula dicetak berulang kali. Namun selalu masih saja ada salah penulisan. Padahal Tuhan itu sempurna, ciptaannya pun juga sempurna, dan kitabnya pun juga haruslah sempurna. Sejak hari itu Yusa melepas Kristen sebagai agama yang diyakininya. Dia memutuskan meninggalkan agamanya dan memilih untuk mencari agama lain. Dia mempelajari Buddha di beberapa agama lain termasuk Islam. Yusa juga sempat membaca sebuah buku tentang Islam, tetapi hal itu tidak membuatnya senang. Akhirnya dia pun memutuskan menjadi ateis. Pada suatu hari, Yusa pergi ke New York bersama beberapa temannya. Di kota terbesar di dunia itu, ia kehabisan uang dan memutuskan untuk mengambil uang dari sebuah mesin ATM. Ketika mengambil uang, dirampok oleh orang-orang bersenjata. Kejadian itu membuatnya sangat takut sehingga hari itu juga Yusa kembali ke rumah neneknya. Dia tidak menceritakan peristiwa yang menimpanya kepada sang nenek. Dia menyimpannya sampai akhirnya mendapatkan mimpi buruk. Dalam mimpi itu orang yang merampoknya di ATM menembaknya hingga mati. Lalu ia melihat sesuatu tengah menantinya di sisi lain kehidupan. Ia tidak mengetahuinya. Yusa sangat ketakutan sehingga terbangun dari mimpinya sambil berteriak. "Mengapa engkau berteriak?" Yusa menceritakan segalanya tentang perampokan dan mimpi yang dialaminya. "Tuhan mempunyai satu rencana untukmu, percayalah." "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanyanya. "Kau harus kembali padanya, kau harus mencarinya." Yusa pun linglung, ia mencari Tuhan kemana-mana namun tidak menemukannya. Dan neneknya berkata, "Tuhan tidak akan pergi kemana-mana, kau hanya perlu menemukannya." Sang nenek tidak menyuruhnya untuk kembali ke gereja, hanya memintanya untuk mencari Tuhan. Yusa mulai menjadi agnostik, mempercayai adanya Tuhan, namun tidak menganut agama apapun. Dia melakukan doa dengan caranya sendiri. Dia merasa jenuh dengan hal tersebut dan akhirnya memohon pada Tuhan. "Kalau engkau ingin mengenalmu, maka bimbinglah aku." Sejak saat itu, ia tidak mau mendengar lagi apa yang harus dipercayainya. Yusa ingin melihat apa yang harus dipercayainya. Ia telah membaca banyak buku dan kitab agama lain, namun tidak satu pun yang sesuai dengan agama yang dipercayai olehnya. Sampai pada satu hari Yusa berkunjung ke rumah seorang temannya bersama Musa yang beragama Islam. Selama bertahun-tahun Yusa mengenalnya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa temannya itu adalah seorang Muslim. Dalam pertemuan itu mereka membicarakan tentang agama. Dari situlah Yusa mengenal dengan Islam yang sebenarnya. Karena tidak mempercayai adanya komunitas Islam di lingkungannya, teman Afro-Amerika yang Muslim itu mengajak Yusa ke masjid, sebuah tempat yang tepat untuk menanyakan tentang Islam. Yusa selama ini tidak pernah menyadari bahwa di lingkungannya terdapat masjid, apalagi letaknya tidak jauh dari gereja. Ia lalu berkunjung ke masjid saat sedang menunggu Musa, seorang lelaki mendekatinya dan bertanya, "Apa sedang kau lakukan di sini?" "Apa sedang menunggu Musa?" "Musa tidak terlalu sering datang ke masjid. Namun jika kau ingin melihat masjid, saya dengan senang hati akan mengantarmu." Awalnya Yusa sangat takut. Tak pernah terfikir dalam benaknya untuk masuk masjid. Selama ini pikirannya tentang Islam sangat buruk. Namun pria itu memperlakukannya dengan sangat baik. Dia pun masuk ke masjid tersebut dan mendengarkan khutbah. Awalnya dia berpikir bahwa hafal ayat-ayat dalam bahasa Arab yang disampaikan khatib bermaksud untuk membunuhnya. Namun ketika khatib tersebut menerjemahkan kalimat-kalimat Arabnya, Yusa menyadari apa yang dikatakan khatib itu adalah sedang tentang menyembah Tuhan yang satu. Usai salat Jumat, ia menemui khatib dan bertanya, "Apa yang barusan kalian lakukan tadi?" "Tadi kami melaksanakan salat berjamaah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala." Ketika sang khatib hendak menjelaskan kepada Yusa tentang Islam, ia segera memotongnya. "Saya tak ingin penjelasan, saya ingin bukti. Apabila memang agama Anda benar, maka buktikanlah." Kakeknya pernah berkata kepada Yusa, ketika orang mengklaim sesuatu itu benar, maka tak perlu pembuktian. Karena Yusa meminta bukti pada khatib, dia lalu diajak rumahnya. Khatib itu memberikan Al-Quran, kitab suci umat Islam, lalu Yusa membawanya pulang dan membacanya.
Dia terpengaruh dan terpesona dengan Al-Quran yang dibacanya. Selama 3 hari, dia tidak dapat berhenti membacanya. Dia begitu meyakini kebenaran dan tercantum dalam Al-Quran. Yusa pun bertekad untuk menjadi seorang muslim. Yusa kembali ke masjid dan menemui sang khatib, lalu ia berkata, "Saya ingin menjadi seorang muslim." Kau harus memahami satu hal lain. Apabila ingin menjadi seorang muslim, kau harus tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Yusa pun membaca tentang Nabi kisah Muhammad. Ia pun meyakini Muhammad sebagai utusan Allah. Pada Desember tahun 98, Yusa yang bersama asli Joshua akhirnya memeluk Islam. Sejak itu ia mempelajari Islam dari sejumlah ulama di Mesir dan Amerika Serikat. Kini Yusa menjadi seorang dai dan penceramah. Umat Islam di negeri Paman Syam memanggilnya Syekh Yusa Evans. Dia berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebarkan ajaran Islam.